Betul, betul, betul. Tarik ses semongko kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Simak baik-baik ya video kali ini. Pada materi operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar akan kita bahas langsung pada contoh soal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perkalian pada bentuk aljabar. Nah, soal nomor 1, tentukan hasil dari 5x kali 2x. Nah, titik di sini ini merupakan dibacanya kali ya. 5x pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai suku. Nah, 5x ini merupakan suku 1. 2x juga merupakan suku 1 ya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini merupakan perkalian antara suku 1 dengan suku 1. Nah, maka penyelesaiannya kita tulis ulang soalnya ya. Nah, yang pertama kita hitung adalah bilangannya. 5 kali 2. Ini kebetulan 5 dan 2 adalah koefisien. Nah, 5 kali 2 itu sama dengan 10. Kemudian x dikalikan dengan x. Nah, x di sini ini sebenarnya x pangkat 1 karena untuk pangkat 1 itu tidak perlu ditulis pangkatnya. Nah, kalau dalam bilangan berpangkat kemudian operasinya dikali, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Jadi, x kali x itu sama dengan x pangkat 1 ditambah 1. Maka sama dengan x pangkat 2. Kalau dibacanya x kuadrat. Jadi, hasil dari 5x kali 2x adalah 10x kuadrat. Nomor 2, tentukan hasil dari 5. Nah, di sini sebenarnya operasi kali ya, tapi kalinya itu tidak ditulis. 5 kali x plus 10. 5 di sini merupakan suku 1. X ditambah 10 ini merupakan suku 2. Jadi untuk soal nomor 2 ini merupakan perkalian antara suku 1 dengan suku 2. Nah, maka penyelesaiannya kita tulis soalnya ya. Nah, untuk menyelesaikan perkalian suku 1 dengan suku 2, kita bisa menggunakan sifat perkalian yang pernah kita bahas pada sifat perkalian bilangan bulat ya. Nah, sifat ini yang dapat kita gunakan adalah sifat distributif perkalian. Nah, maka yang pertama kita hitung adalah 5 kali x. 5 kali x sama dengan 5x. Kemudian 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, jadi hasil dari 5 kali x plus 10 adalah 5x plus 50. Paham ya? Lanjut. Nomor 3. Tentukan hasil dari 5 kali 2x min 5. Sama seperti soal nomor 2 ya. 5 ini merupakan suku 1. 2x min 5 ini merupakan suku 2. Jadi ini merupakan perkalian antara suku 1 dengan suku 2. Nah, maka penyelesaiannya kita tulis ulang soalnya. Sama ya, seperti nomor 2 kita menggunakan sifat distributif perkalian. Nah, maka yang pertama kita hitung 5 kali 2x. 5 kali 2 sama dengan 10, kemudian kali x, jadi 10x. Kemudian 5 dikali negatif 5. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Kemudian 5 kali 5, 25, jadi negatif 25. Nah, jadi hasil dari 5 kali 2x min 5 adalah 10x min 25. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut, soal nomor 4.
Tentukan hasil dari X plus 10 kali X plus 3. Nah, X plus 10 ini merupakan suku berapa? Suku 2 ya. Kemudian X plus 3 juga merupakan suku 2. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini merupakan perkalian antara suku 2 dengan suku 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, yang pertama, kita kalikan X dengan X plus 3. Jadi X kali X plus 3. Kemudian 10 kali X plus 3. Jadi suku yang ini kita kalikan dengan X plus 3. Maka setelah ini kita bisa menggunakan sifat distributif perkalian. Maka X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian X kali 3 sama dengan 3X. Kemudian 10 kali X sama dengan 10X. Dan 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, sama dengan X kuadrat. Kemudian, nah 3X dan 10X ini masih bisa kita hitung ya, kita jumlahkan. Mengapa? Karena ini merupakan suku sejenis. Nah, jadi 3X ditambah 10X itu sama dengan 13X. Kemudian plus 30. Jadi hasil dari X plus 10 dikali X plus 3 adalah X kuadrat plus 13X plus 30. Lanjut ya. Soal nomor 5. Tentukan hasil dari X min 2 dikali X plus 7. Ini juga sama ya. Ini suku 2. Kemudian ini juga suku 2. Jadi untuk soal nomor 5 ini merupakan perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita kalikan ya. X kali X plus 7 kita tulis. Kemudian min 2 kali X plus 7 kita tulis ya. Nah, tanda negatif dan positif ini tergantung dari tanda suku kedua ini ya. Nah, kita hitung menggunakan sifat distributif. X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian X kali 7 sama dengan 7X. Kemudian min 2 kali X sama dengan min 2X. Kemudian min 2 kali 7 sama dengan min 14. Maka sama dengan X kuadrat. Terus 7X dan min 2X ini masih bisa kita hitung ya. Karena ini merupakan suku sejenis. Nah, 7X dikurang 2X itu sama dengan 5X, kemudian min 14. Jadi hasil dari X min 2 kali X plus 7 adalah X kuadrat plus 5X min 14. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut. Soal nomor 6. Tentukan hasil dari X plus 1 kali 3X min 8. Sama ya, ini masih perkalian antara suku 2 dengan suku 2. Maka penyelesaiannya kita tulis soalnya. Nah, sama dengan X kali 3X min 8. Kemudian plus 1 ya. Nah, plus 1 di sini kan ini plus 1 ya. Untuk satunya di sini tidak perlu ditulis ya, satunya sudah kesepakatan. Kalau satu itu tidak perlu ditulis. Maka X kali 3X sama dengan 3X kuadrat. Kemudian X kali min 8 sama dengan min 8X. Kemudian 1 kali 3X sama dengan 3X. 1 kali min 8 sama dengan min 8. Nah, maka sama dengan 3X kuadrat. Nah, min 8X plus 3X ini merupakan suku sejenis. Masih bisa kita hitung ya. Sama dengan min 5X min 8. Jadi hasil dari X plus 1 kali 3X min 8 adalah 3X kuadrat min 5X min 8. Seperti itu. Lanjut, soal terakhir ya, nomor 7. Tentukan hasil dari 3X min 2 kali 2X min 4. Nah, maka penyelesaiannya 3X kali 2X min 4, kemudian min 2 kali 2X min 4.
Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita hitung menggunakan sifat distributif perkalian. Nah, sama dengan 3x kali 2x, 6x kuadrat. Kemudian 3x kali min 4, min 12x. Kemudian min 2 kali 2x, min 4x. Dan min 2 kali min 4, min kali min plus ya, sama dengan plus 8. Nah, sama dengan 6x, kemudian min 12x, min 4x itu min 16x plus 8. Nah, jadi hasil dari 3x min 2 kali 2x min 4 adalah 6x kuadrat min 16x plus 8. Nah, ini yang tadi kita bahas yaitu soal perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian pada bentuk aljabar. Nah, soal nomor 1, tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat plus 6x dibagi oleh 2x. Nah, maka penyelesaiannya kita bisa menggunakan pembagian bersusun ya. Nah, di sini pembaginya itu adalah suku 1. Nah, maka kita hitung 4x kuadrat dibagi 2x. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian x kuadrat dibagi x. Nah, untuk pembagian, kalau tadi perkalian itu pangkatnya dijumlah, tapi untuk pembagian itu justru pangkatnya dikurang. X kuadrat dibagi x itu sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan x ya. Jadi 4x kuadrat dibagi 2x itu sama dengan 2x. Kemudian kita kalikan 2x yang ini kali 2x sama dengan 4x kuadrat. Kita kurangkan 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat itu sama dengan 0. Maka 6x-nya kita turunkan. 6x dibagi 2x itu sama dengan dapat 3 ya. Nah, maka 3 kali 2x sama dengan 6x. Kita kurangkan 6x dikurang 6x 0. Nah, jadi hasil bagi dari 4x kuadrat plus 6x oleh 2x adalah 2x plus 3. Lanjut ya, soal nomor 2. Tentukan hasil bagi dari x kuadrat plus 7x plus 10 oleh x plus 2. Nah, di sini pembaginya itu merupakan suku 2 ya. Nah, maka penyelesaiannya, nah, ketika kita membagi, baginya itu merupakan suku 2, ketika kita membagi, kita hanya menggunakan suku pertamanya saja yang ini ya. Nah, maka x kuadrat dibagi x itu sama dengan x. Maka x kali x sama dengan x kuadrat. Nah, ketika kita mengalihkan ke bawah, ini tidak hanya dikalikan oleh suku pertama, tapi dikalikan juga oleh suku kedua. Maka x kali 2 itu sama dengan 2x. Kemudian kita kurangkan x kuadrat dikurang x kuadrat habis ya. 7x dikurang 2x itu sama dengan 5x plus 10. Nah, sekarang 5x dibagi x itu dapat 5 ya. Ingat, ketika dibagi kita hanya menggunakan suku pertamanya saja. Suku pertamanya saja. Nah, ketika kita mengalih ke bawah, suku keduanya kita ikut sertakan. Nah, maka 5 kali x sama dengan 5x. Kemudian 5 kali 5 yang ini kali juga kedua sama dengan 10. Nah, 5x plus 10 dikurang 5x plus 10 itu sama dengan 0. Jadi hasil bagi dari x kuadrat plus 7x plus 10 oleh x plus 2 adalah x plus 5. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut. Soal nomor 3. Tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3. Ini sama ya, pembaginya itu adalah suku 2. Nah, maka penyelesaiannya, nah, seperti biasa kita bagi dulu. 2x kuadrat dibagi x itu sama dengan 2. Sebenarnya di sini ada bilangan 1 ya. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Kemudian x kuadrat dibagi x itu sama dengan x. Nah, kita kalikan ya. 2x kali x itu sama dengan 2x kuadrat. Ingat, ketika kita mengalih dikalikan oleh suku 1 dan suku 2-nya ya. 2x dikali 3 sama dengan 6x. Kemudian kita kurangkan. 2x dikurang 2x itu sama dengan 0. Kemudian 3x dikurang 6x itu sama dengan min 3x. Kemudian min 9-nya kita turunkan.
Nah, min 3X dibagi X sama dengan min 3. Ingat, ketika dibagi kita hanya menggunakan suku pertama. Tapi kalau mengalihkan, kita menggunakan kedua suku ya. Min 3 kali X sama dengan min 3X. Kemudian, min 3 kali 3 itu sama dengan min 9. Kita kurangkan, min 3X dikurang 9, dikurang min 3X kurang 9 itu sama dengan 0. Jadi, hasil bagi dari 2X kuadrat plus 3X min 4 oleh X plus 3 adalah 2X min 3. Lanjut ya, soal yang terakhir. Tentukan hasil bagi dari 6X kuadrat min 7X min 24 oleh 3X min 8. Nah, maka penyelesaiannya seperti biasa kita buat pembagian bersusun. Ingat, ketika kita membagi, kita hanya menggunakan suku pertama. Tapi untuk mengalihkan ke bawah, kita menggunakan kedua suku. 6 dibagi 3 dapat 2. Kemudian X kuadrat dibagi X itu sama dengan X. Jadi 6X kuadrat dibagi 3X itu sama dengan 2X. Kemudian kita kalikan ke bawah. 2X kali 3X sama dengan 6X kuadrat. Kemudian 2X juga dikalikan dengan min 8 sama dengan min 16X. Kita kurangkan, 6X dikurang 6X itu habis ya. Kemudian min 7X min 16X. Ingat ya, pengurangan bilangan bulat. Maka hasilnya sama dengan 9X. Kemudian min 24 kita turunkan. 9X dibagi 3X dapat 3. Kemudian 3 kali 3X sama dengan 9X. 3 juga kita kalikan dengan min 8. Hasilnya min 24. Kita kurangkan, 9X min 24 dikurang 9X min 24 itu sama dengan 0. Jadi hasil bagi dari 6X kuadrat min 7X min 24 oleh 3X min 8 adalah 2X plus 3. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Nah, itulah tadi materi operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan dengan operasi hitung pecahan pada bentuk aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.